لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله ربنا جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال جل وعلا في آية الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله jamaah salat Idul Fitri a'azzani Allahu wa iyyakum yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan kepada kita dalam ayatnya, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada kalian bahwa Allah tabaraka wa taala akan menjadikan kalian sebagai penguasa di muka bumi ini sebagaimana Allah telah menjanjikan dan telah menjadikan kepada orang-orang sebelum kalian, mereka telah didudukkan oleh Allah sebagai penguasa di muka bumi ini. Ayuhal muslimuna ibadallah, sebab itu suatu ketika ada seorang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia datang kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, bahwasanya sahabat yang mulia Tariq bin Syihab dia pernah berkata, anna unasan minal yahud qalu law nazalat hadhil ayatu fina lanattakhadna dzalikal yawma 'idan. Orang-orang Yahudi pernah berkata kepada Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwasanya kalau sekiranya ayat ini turun kepada kami, niscaya kami akan menjadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari Id bagi kami, sebagai hari lebaran bagi kami. Maka kata Umar ibn al-Khattab, ayatu ayatin, ayat apakah yang dimaksud? Faqalu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Maka orang-orang Yahudi itu mereka pun membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah, pada hari ini
telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku cukupkan atas kalian nikmatku, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjelaskan kesempurnaan Islam dan kemuliaan Islam, Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa man yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang masih mencari keyakinan yang lain, barang siapa yang masih meyakini kebenaran yang lain selain daripada apa yang ada di dalam Islam, selain daripada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fala yuqbala minhu, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya keyakinan tersebut, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di hari akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Ayuhal muslimuna ibadallah, sebab itu Islam dengan luas rahmatnya, Islam dengan kesempurnaan syariatnya bukanlah sebuah agama yang kaku, bukanlah sebuah agama yang jomot, tetapi Islam memberikan ruang kepada kaum muslimin untuk menampakkan kebahagiaan mereka, untuk menampakkan kegembiraan mereka. Maka suatu ketika datang dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya kata Anas bin Malik, kadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata walam yaumani yal'abu walahum yaumani yal'abuna fihima. Suatu ketika pada saat awalnya datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, waktu itu awal marrah, pertama kalinya beliau mendatangi kota Madinah. Beliau berhijrah dari Makkah ke Madinah. Beliau sampai di kota Madinah, dan orang-orang Madinah, orang-orang Yathrib ketika itu terdiri dari beberapa suku besar, di antaranya Khazraj, Aus, dan yang lainnya. Mereka masih mempunyai 2 hari lebaran. Mereka masih mempunyai 2 hari yang mereka agungkan dalam peradaban mereka. Maka ketika melihat hal itu, mereka sering bermain dan menampakkan kegembiraan mereka pada hari-hari tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya, kata beliau, "Mahadanil yauman?" 2 hari apakah ini? 2 hari apakah yang begitu istimewa dalam pandangan kalian ini? Faqalu kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. Hari ini atau 2 hari tersebut adalah hari di mana kami ketika masa-masa jahiliyah sering menumpahkan kegembiraan kami padanya, sering bermain-main padanya, dan hari itu adalah hari kebahagiaan kami. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitri." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan 2 hari tersebut bagi kalian dengan hari yang lebih baik darinya, yaitu Yaumal Adha wa Yaumal Fitr, yaitu hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Kurban. Ayuhal muslimuna ibadallah, artinya Rasulullah menggantikan kegembiraan pada masa jahiliyah dengan kegembiraan yang direstui dalam syariat, kegembiraan dan kebahagiaan, permainan dan seterusnya yang tidak melalaikan dari Allah tabaraka wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita dalam ayatnya, "Walitukmilul iddata walitukabbirallaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Hendaklah kalian menyempurnakan bilangan hari-hari puasa tersebut, dan hendaklah kalian membesarkan Allah Rabbuna Jalla Jalaluh, dan kemudian kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat dan karunia itu. Akan tetapi ayyuhal muslimuna ibadallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar wa ajallu, Allahu akbar ala ma hadza. Ketahuilah bahwa kenikmatan, kebahagiaan, kegembiraan,
dapat berubah menjadi kesedihan, dapat pula berubah menjadi malapetaka. Oleh sebab itu, ketika manusia mereka diliputi dengan kegembiraan yang berlebihan, mereka menyalurkan dan mengekspresikan kebahagiaan mereka di luar daripada batasan-batasan syariah, maka disitulah mereka akan terjatuh dan tenggelam dalam hal-hal yang tidak direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu, ketika manusia telah terjatuh di dalam sebab-sebab yang dengannya mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itulah kenikmatan dapat berganti menjadi azab, kegembiraan dapat berganti menjadi kesedihan, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan kepada kita dalam surat Al-Isra, wa kam ahlakna minal quruni min ba'di Nuh wa kafa bi rabbika bidzunubi ibadihi khabiran basira. Dan berapa banyak generasi setelah Nuh alaihi salatu wassalam yang telah kami binasakan, dan cukuplah Rabbmu maha mengetahui lagi maha melihat dosa-dosa hambanya. Ayuhal muslimuna ibadallah, kejayaan, kebahagiaan, ketentraman, dan kesenangan yang Allah berikan kepada umat-umat terdahulu tatkala mereka berada dalam ketaatan kepada Allah, tatkala mereka merealisasikan tauhid dalam kehidupan mereka, harus berganti dengan adab, harus berganti dengan malapetaka, harus berganti dengan musibah. Kenapa? Karena mereka telah merubah kehidupan mereka dari ketaatan kepada kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ketahuilah bahwasanya rusaknya akidah dan maraknya perbuatan syirik adalah merupakan salah satu sebab yang dengannya Allah Subhanahu wa taala dapat mendatangkan musibah dan malapetaka kepada manusia. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan di dalam surat Al-Kahfi, wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim mau'ida. Dan negeri-negeri itu kami binasakan ketika mereka berbuat zalim, dan kami telah menetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka. Ayuhal muslimuna ibadallah, maka sekali lagi kita katakan bahwa kegembiraan seorang anak Adam adalah fitrah yang ada padanya, tetapi jangan sampai kegembiraan itu mengeluarkan kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih lagi pada hari yang penuh dengan kebahagiaan, hari Id, di mana setiap muslim dia mengekspresikan kebahagiaannya pada lingkungannya, pada keluarganya, pada tempat tinggalnya, pada kerabatnya, dan seterusnya. Tetapi ingatlah, di sana tidak boleh adanya ikhtilat, di sana tidak boleh adanya tabarruj, di sana tidak boleh adanya permainan-permainan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita sebagaimana datang di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dan Al-Imam Bukhari rahimahullah dari Zainab binti Jahshin radhiyallahu taala anha, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wailun lil arab minasyarrin qad iqtaraba futihal yaum radmin ya'juj wa ma'juj mithlu hadhih fa thumma qalat qultu ya Rasulullah anuhliku wa fina as-salihun qala na'am idza kathural khabath. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya celakalah bagi bangsa Arab dari keburukan yang telah dekat. Hari ini telah terbuka dari dinding Ya'juj dan Ma'juj seperti ini, kata Rasulullah. Lalu ditanyakan kepada beliau, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anuhlika wa fina as-salihun, apakah kami akan dibinasakan oleh Allah sementara di tengah-tengah kami ada orang-orang saleh? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am idza kathural khabath, yaitu
apabila telah tersebar berbagai macam kerusakan, apabila kerusakan itu telah merajalela dan merupakan hal yang biasa di tengah-tengah kalian, di lingkungan kalian, dan seterusnya. Terakhir, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan para wanita, para muslimah, di mana dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dia berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adha au fitrin ila al-musalla famarra 'ala an-nisa faqal ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa inni uritukunna aktsara min ahlil nar. Suatu ketika Rasulullah keluar menuju musalla pada salat Idul Adha atau Idul Fitri. Lalu beliau melewati sekelompok wanita dan beliau mengatakan, wahai para wanita, bersedekahlah kalian, karena sesungguhnya diperlihatkan kepadaku kebanyakan penghuni neraka adalah kalian. Faqulna walima ya Rasulullah. Maka kelompok para wanita itu berkata, kenapa kami termasuk orang yang paling banyak penghuni neraka wahai Rasulullah? Qal tukthirna la'na wa takfurna al-ashir. Maka Nabi SAW mengatakan, karena kalian itu banyak melaknat dan kalian banyak mengingkari nikmat suami. Sekiranya seorang suami berbuat baik kepada kalian seumur hidup, lalu kalian mendapati pada dirinya satu kesalahan, maka hilanglah kebaikan-kebaikannya seumur hidup tersebut. Inilah salah satu sebab yang dengannya kebanyakan kalian termasuk penghuni neraka. Lalu Rasulullah pun berpesan kepada kita, sebagaimana disebutkan di dalam hadis, simfani min ahlin nar lam arahuma. Ada dua kelompok manusia yang aku belum pernah melihatnya. Kaum ma'ahum siyatun ka'adnabil bakar yadribuna bihan nas, yaitu suatu kaum yang mereka menggunakan cemeti seperti ekor sapi, mereka menyiksa manusia dengannya. Para penguasa-penguasa yang zalim. Wanisaun kasiyatun ariyatun mumilat mailat. Dan para wanita yang berpakaian tetapi hakikatnya terlanjang, condong kepada kemaksiatan dan membuat orang lain condong. Kepala mereka seperti punuk unta, kalau berjalan berlenggok ke sana kemari, miring kanan dan miring kiri. Kemudian mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha. Mereka tidak akan masuk surga dan mereka tidak akan mencium bau surga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Dan sesungguhnya baunya surga itu dapat dicium dari jarak waktu demikian dan demikian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama jaa fil haditsil Muslim. Barakallahu fikum. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma aslih ahwalal muslimina fi kulli makan. Allahumma aslih ahwalal muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur Islam wal muslimin. Allahumma ansur Islam wal muslimin. Allahumma mazzik Amrika wa awanah. Allahumma mazzik Amrika wa awanah. Allahumma mazzik Amrika wa awanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin.